Pak itu belum tentu aman. Ya. Hafal Quran belum jaminan hafal Quran sebetulnya. Quran hafal tak jaminan, banyak sujud pun tak jaminan hari ini sebetulnya, karena yang bunuh Ali kan sajak. Banyak sujud yang bunuh Ali sebetulnya, sajak. Ya. Tak jaminan. Apa dalam kepala jaminannya? Kepala tak jaminan ya. Apa dalam kepala jaminannya sebetulnya? Ya. Maka dalam ini hati-hati betul-betul harus paham. Dan ini biasa masuk bukan di sekarang masuk di bandar, masuk di kampung lebih banyak masuk lagi. Kampung-kampung itu bentuk-bentuk tarikat-tarikat kampung-kampung. Bandar-bandar bentuk-bentuk yang membolehkan semuanya. Liberal masuk bandar, sesat masuk kampung. Ya. Liberal di bandar. Ya. Karena paling mudah di bandar ya. Untuk liberal. Anak muda lebih banyak lagi sebetulnya. Maka soal poin ini kita sekarang yang liberalnya. Kalau kita pahaman dalaman, ini luaran. Dua cabaran ya, cabaran dalaman, cabaran luaran. Dalaman kita mudah detect. Malah luaran lebih mudah daripada dalaman. Karena kalau dalaman dia tak pakai songkok. Kalau luaran tak pakai songkok. Orang liberal tak pakai songkok ya. Kalau orang dalaman pakai songkok ya. Pakai jubah, pakai songkok. Kalau yang luaran pakai coat, pakai tie daripada itu. Nah, kalau yang dalaman masuk dalam masjid, yang luar dalam pub. Sebenarnya bedanya itu sebetulnya. Macam orang liberal. Kita tahu liberal di KL ini di Lembah Kelang ada 25 kumpulan yang kita pernah dapatkan 25 kumpulan. Lembah Kelang saja. KL dan Lembah Kelang kita dapatkan ada 25 kumpulan liberal. Banyak kawasan mereka biasa kumpul di Jalan Bangsa, Jalan Terlawi, Jalan Damansara, itu ya, ke tempat-tempat di kafe-kafe. Kita tahu sebenarnya ya. Ada proyek dialog, ada proyek makasih, macam-macam yang bentuk dan sebetulnya kita dapati. Kita pernah buat kajian dengan UKM itu 25 kumpulan. Masalahnya bukan kumpulannya, di belakang kumpulan orang-orang besar semua. Itu masalahnya sebetulnya. Di belakangnya orang-orang penting semua. Sehingga kita susah nak berbuat. Kenapa? Ya orang penting tak tahu agama, tapi ikut-ikut. Ini yang kita dapat. Maka ini lebih bahaya lagi. Jadi kita ini dua-dua. Bahaya orang kampung, bahaya orang bandar. Bahaya orang yang alim, orang yang dalam ibadah banyak, ini yang maksiat banyak. Jadi dua-dua bahaya sebetulnya. Maka sekarang masuk cabaran ideologi pemerintahan. Ini masuk kepada barat. Budaya. Nah, ini masuk budaya. Budaya luar, budaya sekuler, budaya segala itu budaya semuanya. Budaya mempengaruhi, karena budaya barat mempengaruhi Islam. Kalau kita budaya lifestyle, karena kan lifestyle dulu. Karena kata budaya orang tak, kalau kata lifestyle baru paham dulu. Lifestyle masuk pada Islam. Lifestyle mereka yang biasa dengan bebas, biasa macam kita sekarang lah. Kenapa Saudi itu karena liberal? Karena Saudi liberal. Anak-anak Saudi sekarang yang umur 34, ini kan budak-budak umur 70. Umur 70, tahun 70, tahun 70 dia tadika di barat. Sekolah di barat. Karena tadika sudah di barat sampai sekolah, lama-lama terbiasa budaya barat. Bebas. Waktu dia balik ke Saudi, dia inginkan Saudi macam barat juga. Maka yang sekarang umur 30, maka sekarang mereka bangga dengan Saudi hari ini. Kenapa? Bebas kita. Kita dulu Saudi lama, Saudi yang kolot, Saudi yang primitif kita kata. Sekarang Saudi yang modern. Karena dia sudah jadi orang modern waktu di barat. Waktu masuk ke negeri dia, maka dia robahlah dalaman semuanya. Ini pun kita takut. Di Malaysia juga banyak macam itu. Sekolahnya di barat, taunya budaya barat, masuk sini, kita perlu progresifkan Malaysia. Oke lah, Islam progresif, Islam transformatif, sebenarnya macam Islam macam-macam nama Islam lah. Yang tak Islam lokomotif tak ada. Semua Islam yang aktif dipakai semua hari ini sebetulnya. Karena dia inginkan Islam sini macam yang di sana. Di sana memang bebas. Tak ada hukum, tak ada mufti, tak ada fatwa, tak ada yakin di barat. Tergantung individu. Di sini ada kumpulan, ada institusi, ada agensi. Maka perlu dia robah ini semuanya. Maka kita lebih berat. Kalau kita menghadapi mereka sebetulnya. Maka Farmasul Arab berkata bahwasanya
hari ini yang buat kita pening kepala adalah pemikiran kita dengan budaya-budaya barat. Ini dia. Kerana kita dah pertama dijajah, dah terdedah, dah. Kemudian kita keluar negara lagi, lebih terdedah lagi. Waktu kita masuk ke dalam sekarang, kita inginkan supaya Islam itu pun juga terbuka macam di luar budaya. Maka al-ghazwul saqafi, al-ghazwul fikri, perang pemikiran dan perang budaya. Ini perang kita, bukan perang senjata, perang budaya, perang pemikiran. Know your enemy. Engkau harus kenal siapa musuh engkau. Tak kenal musuh, engkau kena makan musuh. Kena harus tahu siapa mereka, apa hidup mereka, apa cara mereka, ni harus tahu sebetulnya. Kita tahu di barat ini adalah agama itu memang menjadi suatu yang di barat itu agama memang perang. Sejak dulu awalnya memang agama punya kuasa. Zaman Vatikan mengatur semua awal Eropah, semua Vatikan waktu. Semua raja wajib tunduk ke Vatikan. Tapi kemudian akhirnya kan sebetulnya mereka penentu semuanya. Siapa raja izin Vatikan. Tapi yang terjadi waktu itu adalah Vatikan atau padri itu menghukum suka-suka dia. Tengok, mula penyiksaan di mana-mana, yang saintis dihukum segala macam. Tak sesuai dengan fitrah. Agama di barat tak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Akhirnya muncul pemberontakan terhadap agama tersebut daripada kalangan intelektual, kalangan masyarakat membenci agama. Karena agama mereka tak sesuai dengan kemanusiaan. Jangan kata logik lah, kemanusiaan tak sesuai. Contohlah, padri tak boleh kahwin, betul tak? Manusia tak manusia namanya. Tak boleh kahwin. Padri memang manusia perlu kahwin. Lebih pun boleh, jangan untuk melampau. Tapi waktu tak boleh kahwin, akhirnya muncul ada penyimpangan seksual. Karena ini fitrah manusia. Apalagi yang lain. Maka atau mereka bersikap yang kasar kepada semua orang, dibunuh, Pluto dibunuh, Copernicus dibunuh, segala macam waktu itu. Maka buat orang marah dengan agama. Jadi sejarah barat memang orang marah dengan agama, sejarah dia. Tapi agama dia bukan agama kita. Sekarang masalahnya marah sama agama di sana masuk ke kita dulu. Kalau tak sama agama kita, itu akibatnya. Maka muncullah perlawanan kepada barat sebetulnya, kepada gereja. Mungkin muncul Protestan, ya. Sekarang perlawanan kepada Pope sebetulnya. Kalau tak ada kamu tak ada Protestan, ya. Sekarang apa macam itu? Liberal. Kan ada sebuah tulisan siapa namanya? Mas Dan Mahfudi, tulisan, kami bukan liberal, tapi kami Protestan Islam. Ada tulisan di Indonesia, kami bukan liberal, kami ini hanya Protestan Muslim. Jadi tengok, karena di barat Protestan itu satu alternatif terhadap Pope, terhadap Katolik contohnya. Dia ingin macam itu juga, kita ini bukan liberal, kita ini nak protes pada ulama. Dia kata ulama macam Pope, ulama bukan Pope. Kenapa? Pope jadi hukum, ulama bukan jadi hukum. Ulama hanya hukum Allah, bukan ulama buat hukum sendiri. Pope hukum ini konsep berbeza. Maka agama memang di barat memang tidak sesuai kemanusiaan. Agama di kita sesuai kemanusiaan. Agama tak sesuai, maka orang memberontak. Betul, di barat, di kita tak boleh memberontak. Kenapa? Kita semuanya dah ada, dah lengkap. Maka muncul pertentangan politik dengan orang-orang di Perancis, Katolik di muncul Protestan, muncul di Perancis macam-macam, akan jadi politik, maka muncullah Renaissance. Di Perancis ada Renaissance sebetulnya. Liberty, equality. Apa mereka liberty? Bebas beragama, berhubungan, bukan kepada. Sekarang bebas ini ada tak orang bebas? Orang liberal, orang tak bebas, betul tak? Kalau orang yang betul bebas, dia tak marah sama kita. Kalau dia bebas, demokrasi, tak boleh marah sama kita. Kita hukum Islam, bolehlah. Engkau tak nak, bila. Tapi sekarang dia marah sama kita, kan tak bebas dia. Kebebasan salah cara. Jadi sebenarnya orang liberal, tak liberal.
Dia kaku dengan pendapatnya, semua orang harus ikut dia. Kalau dia liberal, dia tak boleh suruh orang suruh ikut dia. Ini semua orang ikut dia, bukan tak liberal. Ini slogan liberal, tapi tak liberal. Slogan human right, tapi tak human right sebetulnya, betul kan? Ini human right, kita kata, hak asasi manusia. Tapi orang ikut hukum Allah tak boleh pakai. Kalau dia human right, orang lain boleh buat lah. Dia ingin buat hukum dia, tapi tak nak hukum orang lain. Harusnya kalau dia kata dia liberal human right, dia harus pegangan semua hukum boleh. Ini kalau pakai nikop tak boleh. Sebenarnya dia bebas. Yang pakai tak nikop boleh, telanjang boleh, nikop tak boleh, bebas tak? Sepatutnya kalau telanjang boleh, nikop pun baru demokrasi. Kan kalau telanjang boleh, nikop tak boleh, itu namanya bukan liberal, itu namanya fanatik. Ini kita bermain dengan isu sebetulnya. Kita orang kalau kau kata human rights, semua orang boleh lah. Ini maka kita itu hanya equality, persamaan, tak persamaan mereka discrimination masih sampai hari ini. Boleh putih, boleh hitam, agama kita mungkin tak ada equality bagi mereka sebetulnya. Hanya slogan. Kemudian mereka konsep sebetulnya. Maka akhirnya rakyat marah dengan mereka sebetulnya. Itu konsep di barat. Kemudian maka muncullah dengan sains sebetulnya. Raja mentara ilmu semua bercanggah dengan maka Galileo, Copernicus, Bruto, Descartes semua dipaksa gereja dibunuh. Maka akhirnya sains barat marah sama gereja, tak nak agama. Akibatnya agama tak sesuai dengan mereka lawan agama. Kan sebetulnya itu kan sunatullah. Orang siapapun yang dipaksa pasti melawan. Tapi seorang dialog akan bercakap. Engkau pasti yang tak betul melawan, pasti betul pun melawan. Maka pikul dakwah diperlukan. Ini bukan, maka mereka tak ada macam ini. Jadi di gereja memang agama di barat tu sama sains, sama manusia memang dipertembungkan dengan fitrah manusia. Maka muncullah anti agama di barat. Maka muncullah anti agama di barat sebetulnya. Maka muncullah sekularisasi misalnya. Pisahkan agama daripada kehidupan. Karena agama mengatur kehidupan, tak boleh. Agama individu, sosial ini manusia, tengok, pisahkan. Itu sekuler. Atau humanisme, semua manusia, Tuhan hanya diam-diam aja. Tuhan hanya untuk individu aja, untuk solat, untuk doa, untuk hidup. Ini human. Dia kata humanisme. Ana rabbakumul a'la. Ini Fir'aun kedua. Dia kata humanisme itu Fir'aun kedua. Kalau kata Fir'aun, ana rabbakumul a'la. Ana tu saya kata. Saya siapa? Fir'aun. Siapa? Badannya, otaknya, nafsunya. Itulah Fir'aunnya. Nah sekarang sama. Engkau kata aku mengatur semuanya. Humanisme Fir'aun kedua sebetulnya. Maka kenapa di Quran paling banyak cerita Fir'aun? Karena ini tetap akan ada macam Fir'aun sampai akhir zaman. Hanya bentuk berbeda. Macam-macam nama. Dulu Fir'aun. Namanya rasional. Namanya humanisme. Semua Fir'aun semua. Akarnya rasional, pakai perasaan humanisme atau hedonisme, itu nafsunya. Semua anak hukumul sama. Itu konsep Quran paling banyak ayat Fir'aun di Quran. Kenapa? Itu istilah akan ada sampai akhir zaman sebetulnya. Dan muncul liberalisme agama, liberalisme. Maka tak boleh kalau dah bebas humanisme perlu liberal. Selama ada ikatan, maka tak liberal, tak humanisme. Masih ada Tuhan, masih ada tradisi, masih ada negara. Ia tak liberal, tak bebas. Buang semuanya, sekatan-sekatan. Maka harus liberal semua sebetulnya. Maka semua agama kita tetap saja macam-macam tafsir sebetulnya. Kemudian yang pula apa? Spiritualisme. Ingat ya, antara liberalisme dan spiritualisme saling berkaitan. Spiritnya. Ingat ya, bicara spiritual bukan Islam. Islam bukan spiritualisme. Islam semuanya ada. Kalau spirit hanya bukan Islam. Karena spirit misalnya hanya semangat. Maka saya kata di Indonesia tu waktu muncul liberalisme tahun 2001, itu liberalisme. Muncul juga ESK tahun 2001, spiritualisme. Sama munculnya. Jadi muncul liberal untuk spiritual, untuk menggantikan agama. Liberal menghancurkan agama yang ada, spiritual membangun agama yang baru. New Age religion, New Age spiritualism sebetulnya. Dia bangun apa? Hati. Semua karena hati, betul kan?
bukan semua karena Tuhan. Kita semua karena Tuhan, itu agama. Kalau spiritual, semua karena hati. Benar karena hati. Maka kalau buku SQ saya baca, suara hati adalah suara Tuhan. Tengok, suara hati, suara kebenaran. Itu buku SQ originalnya. Suara hati adalah suara kebenaran. Suara hati, suara Tuhan. Kan kacau. Karena maka 165. Kenapa 165? Satu itu apa? God's part, suara hati. 6 apa? Rukun iman. 5 rukun iman dan Islam karena God's part, bukan karena Allah. Sebetulnya nak tahu apa, kita kaji bukunya. Kan saya betul kaji buku dia waktu di jawab mufti sebetulnya. Kita cari di mana bukunya salah, dapat banyak salah. Bukunya, saya tak tengok latihannya, saya tengok bukunya. Orang sibuk latihannya tak tengok bukunya. Orang sibuk di latihan, tak tengok di ajaran. Kelihatannya jadi orang sholat, tapi karena suara hati, bukan karena Allah. Masuk sikit ya. Kalau kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Rahman itu ada air berapa? Rahman nakir, Rahman ma'rifah. Ya Rahman, ya Rahim. Itu nakir ma'rifah. Kalau nakir apa maknanya? Umum, nama siapa saja si Rahman. Kamu sadar ya? Ini masuk macam ini buku itu. Ini supaya paham. Jadi itu spiritualism sebetulnya. Spiritualism konsep bertuhan kita bicara spiritualism. Akhirnya setelah liberal ada spiritual, ada samakan semua agama, pluralisme agama. Saling berkaitan juga. Di liberalnya dihancurkan, spiritualnya dimajukan, antara agama dihubungkan. Karena satu semangat yang sama, tentang hati yang sama, maka pluralisme agama muncul. Semua agama sama, hanya beda. Tuhan kita sama, hanya beda panggilan nama. Tengok. Kan bagi dia, bagi pluralisme agama, Tuhan itu sama. Hanya satu panggil Allah, satu panggil Yahweh, satu panggil Yesus. Hanya panggilan. Tuhannya sama tak? Rabbul Alamin tak? Udah Rabbul Alamin. Kita Rabbun tak dapat pisah dengan ilah. Dia Rabbun dipisah dengan ilahun. Tengok beda dia. Rabbun pencipta. Kepada Tuhan ke kita namanya Rabbun. Kita ke Tuhan namanya ilahun. Beda ya. Rabbun dan ilahun tak dapat dipisah. Itu salahnya tauhid rububiyah uluhiyahnya orang-orang mereka itu. Kita kalau pisah Rabbun macam duit. Duit itu ada dua belah. Ada sebelah, ada sebelah. Kalau sebelah, duit bukan namanya. Kalau duit itu hanya sebelah saja gambarnya, sebelah kosong, duit bukan. Karena Tuhannya Rabbun bukan ilah, Tuhan bukan. Sama. Karena tak dapat dipisah. Sekarang mereka kata, kan rububiyah kan, jin pun rububiyah. Tak, maka kalau dia rububiyah, dia tak kafir. Maka minal kafirin, jelas. Karena tak mengakui uluhiyah Tuhan. Waktu tak mengakui uluhiyah Tuhan, tak mungkin yang mengakui uluhiyah Tuhan. Nah, sekarang mereka pisah. Tak apa, orang kafir rububiyah juga, kita uluhiyah rububiyah. Tetap bukan Tuhan rububiyah. Karena Tuhan jadi karena dia uluhiyah. Ini saya paham. Karena ini mereka berbeda dengan kalimat ini ada tauhid bagi tiga, rububiyah, uluhiyah, sifatiyah. Bukan tauhid namanya, ada tiga namanya. Tauhid itu satu, sebenarnya tiga. Tauhid satu, kok jadi tiga? Jadi apa? Sepertiga. Jadi uluhiyah sepertiga, rububiyah sepertiga, sifatiyah sepertiga. Kan kacau. Jadi kalau ada orang punya rububiyah dan sifatiyah, berarti 2/3. Tuhan bukan? Bukan. Ini sebagai bangsa. Macam Islam. Agama Islam sejak zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Muhammad. Dia kata sejak Nabi Adam, kata tak Muhammad. Nama itu Nabi Muhammad. Inna dina ibarat Islam. Tetapi walaupun unsur Islam sejak ada Nabi Adam, namun secara ofisial Nabi Muhammad. Macam bangunan istana, dia jadi sebelum waktu dibina, udah istana berapa dia? Istana Raja Agung, ya. Waktu lagi dibina istana belum. Waktu udah rasmi baru nama ya. Islam pun waktu rasmi namanya baru Islam, Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad masih bangunan. Ini
Ini supaya pahamkan, supaya ini mereka mendengar. Kita kan agama lain Islam, makanan dalam Muslim. Betul, mereka Muslim, tapi bukan Islam. Muslim itu menyerahkan diri secara nama, bukan makna Muslim itu menyerahkan diri secara konsep, bukan secara nama. Waktu nama Muslimun secara nama hanya ada pada Islam. Beda, biar kita faham cara bermain sebetulnya. Karena kotak kita akan pening kepala. Mereka memang kita kerja dia otak atik kotak kita, kita tak pening betul otak kita. Mereka kerja kita membuat kita pening kepala. Kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Ikut pening, tak campur dia lah. Ini maklumat saya ajar macam itu. Karena ini hanya mainan otak sebetulnya. Kita mainan akal aja. Akal, kita pakai akal walaupun berpikir dan berakal. Mereka berpikir tanpa akal. Beda tak akal pikir? Akal itu memutuskan, berpikir itu benar-benar memutuskan. Mutaati itu berpikir sampai ambil kesimpulan baru berakal. Nah, kita banyak berpikir tak sampai kesimpulan, tak berakal-akal kita sebenarnya. Berpikir macam-macam, tak ambil ini konsep bagaimana kita melawan mereka dengan cara akal sebetulnya. Okey. Jadi ini ideologi. Kenapa? Karena bagi mereka bahwasanya agama ancaman. Beradanya agama bukan ancaman bagi kita, kata mereka. Kerana katanya kerap Yahudi kata sebetulnya. Maka kalau kita ingin menguasai dunia, tengok. Berarti yang ancaman apa? Islam ancaman. Apanya ancaman Islam? Agamanya atau keberadaan agamanya? Ya, ya. Adanya agamanya. Maka mereka takkan susah kita ibadah. Mereka susah kita menjadi penguasa di muka bumi. Ini penting ya. Masjid Baitur Rahman Bandar Aceh pada abad ke-12, abad 8 di Mina sampai abad 12, itu masjid memiliki 22 fakulti of science dan teknologi. Masjid Bandar Aceh, Masjid Baitur Rahman, 20 fakulti. Semua ada fakulti perang, ada fakulti pertanian, ada semua industri ada di sana. Di masjid. Ya. Waktu Belanda masuk ke Aceh, pertama bakar masjid, kemudian bina kembali masjid. Tengok. Bakar masjid, hancurkan, buat masjid yang baru untuk ibadah. Tapi yang saya dihilangkan dari masjid. Maka kita umat Islam Melayu sampai sekarang masjidnya untuk ibadah. Ini kerja mereka. Karena mereka takut bukan ibadahnya, mereka takut menguasai dunianya. Saya paham. Hari ini kita semua masjid hanya ibu agadah. Tak masuk dunia sebetulnya. Itu kerja barat sebetulnya. Karena takut agama menjadi satu kekuatan. Ya. Mereka tak nak agama menjadi satu permainan mereka. Ya. Kita agama kekuatan, mereka permainan. Ya. Karena agama adalah budaya. Bagian budaya kita agama adalah satu nilai utama. Dua hal berbeza sebetulnya. Maka kita ancam lagi mereka sebetulnya. Ya. Tapi kan karena agama ada kekuatan berani mati, maka kita pelihara agama zahiriyahnya sahaja. Tengok. Solat dibiarkan, zakat dibiarkan, puasa dibiarkan, imannya dihancurkan. Zahir itu hanya action, spiritnya hilang. Apalagi girah lebih hilang lagi. Girah lebih hilang lagi sebetulnya. Walaupun dia beragama, dia sesat. Jadi dia sibuk ibadah tapi sesat. Apalagi di Malaysia ni banyak waktu muda maksiat, tua sesat. Muda maksiat, tua sesat. Karena ingin masuk surga shortcut. Carilah kumpulan mana yang boleh cepat ampun dosa, kumpulan mana itu. Yang berzikir banyak, yang banyak lebih boleh ampun dosa, rasuah 1 juta, haji 10,000, cukup kan? Lebih bahaya lagi sekarang. Konsep Arab. Arab ni kan di Arab dia ibadah, keluar Arab dia maksiat. Pulang habis dosa dengan umrah dia. Ini cuci dosa. Sekarang masuk ke Malaysia yang jadi rasuah 10 juta, habis itu buat satu masjid, umrah, tak ada dosa lagi. Dosa manusia tak akan habis selama-lamanya sebetulnya. Ini konsep ini cara mereka merusak di sekitarnya sebetulnya. Ini yang untuk kita paham. Karena kita apa supaya kita sebetulnya makin menguasai dunia, itu mereka melemahkan kita pasti, menghilangkan tak, melemahkan kita.
Maka yang nampak zahirnya beragama tapi tak ada kekuatan. Maka sekarang kita sekolah ini semua sebetulnya, ya. Maka ini sekolahnya, ini pun saya takut nanti tak selesai ini okey macam ini masa sejarah sekolah itu pemisahan agama dan bukan agama masa ini, maka mereka sibuk dengan masih tanpa akhirat itu konsep sebetulnya. Maka dia menjadi pahaman sebetulnya, menjadi budaya, ya. Dia menjadi pahaman dan budaya terhadap hidup, ya. Jadi sekolah memang Islam tapi pahaman hidup. Waktu kau pisahkan agama dari semua kehidupan, kita sekuler. Itu sebetulnya. Politik tanpa agama sekuler, ekonomi tanpa agama sekuler. Jadi pemisahan, ya. Sehingga tak akan ada konsep Tuhan dalam kehidupan. Tuhan hanya dalam hati dan Tuhan, ya. Kau doa saja sama Tuhan. Lepas tu waktu kau berniaga tak tengok Tuhan, ya. Waktu kau sosial jangan tengok Tuhan. Itu kesepakatan bersama. Itu yang sekuler. Maka apa? Social contract namanya. Apa? Politik social contract, ekonomi social contract. Bukan lagi akad, bukan ini menghinakan agama dalam sistem kehidupan sebetulnya. Ya. Maka sekarang pahaman pembebasan manusia kumpulan agama. Agama dianggap satu sistem yang menjerat dia. Bebaskan. Dengan engkau boleh buat apa saja tanpa Tuhan. Sebetulnya Tuhan ada pencipta alam saja. Tuhan ada hanya untuk ibadah saja. Untuk hidup tak payah pakai Tuhan. Kau pakai hawa nafsu, akal, hawa nafsu dan perbuatan engkau. Ini atau melepaskan dari perpahaman dirinya agama, unsur agama saja. Apa saja agama saja. Semua agama jaga suci, tak ada kesucian. Semua sama. Ya? Maka tak boleh ada ulama, tak boleh ada madrasah, tak boleh ada masjid bersama dengan yang bersama. Maka saya berhati. Sekarang bukan masjid namanya, tempat ibadah bersama. Ya kan? Sekarang dah ada kan banyak macam Singapura tempat ibadah bersama. House of worship, semua orang boleh masuk. Akan datang macam itu. Kan masjid kan tempat membazir bangunan, ya, betul kan? Pakailah Jumat untuk orang Islam, hari Ahad untuk orang Kristian, hari Isnin untuk orang Hindu, boleh tak? Kan agama sama. Ya. Agama sama. Kenapa tak berbagi? Tuhan yang sama, hanya lain panggilan. Yang kau orang kafir kata Tuhan juga sama, Tuhan sama kita, sama-sama pencipta alam juga. Dia tak tahu ada sifat 20, dia tak ada sifat 20 saja sebetulnya. Maka nanti house of worship yang ada, bukan agama. Misalnya di Indonesia lagi sedang ni, sedang dibangun semua tempat ada 5 agama. Ibadah masing-masing. Nanti akhirnya kuburan pun sama. Tak. Lebih teruk nanti tandas pun sama. Karena kan jantina kan ini human diskriminasi kan. Tandas laki-laki, tandas perempuan kan ini diskriminasi. Nanti tandas unisex. Tengok, padahal pemisahan itu sunnatullah. Pemisahan itu sunnatullah dengan gender masing-masing. Kalau tak begini kita tandas LGBT tak? Kalau tak unisex buat tandas LGBT. Nanti ada kuburan LGBT, boleh tak? Bukan pening kepala. Dulu dia laki-laki, sekarang jadi perempuan. Waktu meninggal perempuan, itu masuk kuburan mana? Ya. Orang perempuan jadi laki-laki atau lady boy, mana kuburannya? Tengok. Pasal buat kuburan lady boy mengacaukan dong. Ini gerakan human yang akan mengacaukan kita sebetulnya. Okey. Maka kecakupannya tu semua masuk budaya, masuk maka asal yang penting tak ada lagi agama dan semua simbol budaya hilangkan. Yang pertama sebetulnya. Dan bagi dia itu fitrah buat hari. Dia kata seakan-akan ini fitrah. Siapa tak ikut fitrah tak bukan fitrah. Fitrah kita menyatu. Fitrah kita tauhid bukan berpisah. Ya? Fitrah manusia tauhid. Karena semua inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang kau inna solati lillah wa inna nusuki di dikasih inna solati lillah, inna nusuki dipoketi. Karena nusuk itu kan ekonomi, sosial, budaya, politik itu nusuk semua.
Tapi kita akikat tiap hari, inna sholati wa nusuki, dah yakin kita. Mahyaya sampai mamati semua lillahi. Tak boleh. Itu fitrah. Waktu kita pisahkan melanggar fitrah sebetulnya. Maka bagaimana ada suatu itu relativisme sejarah. Memang macam-macam itu kita tahu. Sejarah bukan kita ikut agama ini sesuaikan dengan perkembangan zaman atau agama memandu perkembangan zaman. Betul. Agama memandu, menuntun perkembangan zaman, bukan disesuaikan perkembangan zaman. Zaman harus disesuaikan dengan prinsip agama. Ya, tadi kan? Tadi ini kalimat yang penting. Bagaimana agama sesuai perkembangan zaman? Tak boleh. Agama prinsip, zaman tak prinsip. Zaman berubah, agama wajib tetap. Maka bukan agama disesuaikan dengan zaman, tapi zaman sesuai dengan agama. Macam kalimat, semua boleh berubah. Yang tak boleh berubah adalah perubahan itu sendiri. Ada tak? Itu betul salah. Semua boleh berubah. Yang tak berubah adalah perubahan itu sendiri. Tengok. Betul salah? Salah. Tuhan tak pernah berubah. Itu kalau semua berubah, Tuhan tak berubah. Akidah tak boleh berubah. Kita ada yang namanya sawabit, ada mutaghayyirah. Sawabit akidah, sawabit tak boleh berubah. Mutaghayyir berubah dengan ijtihad. Bukan semuanya mutaghayyirat. Hati ya. Ini kalimat-kalimat jebakan, sangat track sebetulnya. Kalau tak paham kita masuk konsep dia sebetulnya. Itu macam. Maka bagi mereka itu menjara. Maka bagi atas apa ya? Politik masuk, sosial masuk, yang kita agama. Ini kata mereka juga macam itu. Lagi ini tabi'i, pembiasaan alam daripada unsur agama. Bagi kita alam ada tiga. Bagi orang kafir, alam itu alam tanpa Tuhan. Bagi orang Hindu, alam dengan Tuhan menyatu. Ya? Bagi Islam, alam harus ikut perintah Tuhan. Tengok. Orang kafir, alam tanpa Tuhan. Tuhan sendiri, alam sendiri, karena dia deisme. Deisme itu Tuhan hanya atur dunia, itu dia rehat. Ya? Orang kafir, Tuhannya bukan teisme, deisme. Apa deisme itu? Tuhan atur alam, buat sistem, dia pun rehat, betul kan? Maka ada holiday, kan hari rehat Tuhan. Holiday, hari rehat Tuhan. Betul kan? Kan holiday. Holiday, rehat Tuhan. Hollywood, waktu lepas pilihan dia buang semua songkok, buang ni, nafsu lagi ada. Itu Tuhan politik namanya. Itu bukan Tuhan politik, itu Tuhan ekonomi semua. Maka itu Tuhan politik. Ada sosiologi atau asal Tuhan, maka Tuhan dan Tuhan hukum Tuhan sesuai dengan manusia. Tuhan dalam keadaan Tuhan itu ikut apa kata manusia. Tuhan kita manusia ikut kata Tuhan. Tuhan mereka Tuhan ikut kata manusia. Dulu LGBT haram kata manusia, maka haram kata Tuhan. Sekarang LGBT suatu keharusan, maka hukum boleh berubah. Ini pasti sekolah sebetulnya. Dulu maka kenapa? Karena dulu petikan untuk berubah. Jadi apa? Karena bagi mereka agama itu budaya. Kita agama bukan budaya. Kita agama adalah inti budaya. Mereka agama produk budaya. Dua hal berbeda. Kalau produk budaya akar. Kalau inti budaya rujuk pada agama. Budaya kita rujukan agama bukan budaya. Bagi mereka agama produk budaya. Maka apa mereka dapat agama pakai akal mereka. Ini konsep Adam Spinoza sebetulnya. Okey. Makin ni. Dalam civil society, ni kalimat yang banyak ya, hati-hati. Civil society akan mengatakan orang baik tu dalam negara, walaupun dia tak beragama. Ya. Orang baik adalah orang baik secara moral, walaupun tak beragama. Ya. Kan saya tanya, mana baik? Orang baik tak beragama dengan orang jahat yang beragama, maka mana baik? Pening kepala. Sekarang Mother Teresa
Demokrasi siapa yang banyak dia yang menang. Kalau syura, siapa yang betul dia yang menang. Ya kan? Demokrasi pendapat ulama sama pendapat tukang sampah sama. Dua pendapat. Kalau dalam surah pendapat ulama dan pendapat tukang orang jahil tak sama. Kerana satu ada ilmu atau berilmu. Tengok. Maka jadi ini konsepnya adalah bahwasanya Quran tu dibuat lafzan kita bukan lafzan bukan makna. Itu hanya idea Quran. Tengok. Kita Quran lafzan wa makna. Tengok. Bedanya sebetulnya. Maka Quran begitu bukan tak suci. Kita hanya itu pula Arab kata. Kalau ada permainan Utsman bin Affan bukan suatu yang bersifat pada ijma ulama. Ini konsep mereka kata macam itu sebetulnya. Jadi mereka tentang Quran mereka goyang Quran, mereka rusak tidak habis. Apa kata ini aneh? Namanya kita memakai cara yang sama untuk Bible kepada Quran. Kata Al-Quran maknanya sama ini sebetulnya. Dulu pakai liberal Bible dan liberal Quran pakai sama. Metode apa? Hermeneutik. Merusak makna Al-Quran sebetulnya. Dan dalam ini ada fikah lintas agama. Ini hati-hati. Ini mesti ada fikah lintas agama. Jadi fikih semua agama. Saya pernah saya tahu ada gambar dia. Di Malaysia banyak kawan dia. Ini Mustah Mulia. Dia kata, walaupun dia tidak homoseks, dia tidak lesbi, tapi dia bercakap aja. Dia punya suami, punya anak, tengok. Bercakap lebih bahaya daripada dia. Maka dia dosa fikrah, dosa pemikiran, jariah dosanya. Dosa jariah. Bercakap pada media dosa jariah. Dia tak buat zina, tak buat lesbi, tapi dia dosa lesbi. Bercakap orang semua ikut, tapi dia kena dosa. Pensyarah di Islam Jakarta Al-Baqarah 217. Quran dah cakap la yazaluna, tetap mereka akan memerangi kamu dan mengambil agama kamu semampu-mampu mereka. Nah, kekuatan kita hanya dekat kepada Allah. Kenali mereka, cabar mereka, berikan yang betul kepada umat kita. Nah, sampai mereka melakukan apa kepada mereka dan barat ini sebetulnya. Nah, sebabnya saya mohon maaf lebih lagi 15 menit kelebihan. Seperti apa baca ini nanti. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Sekarang ada soal boleh 10 menit silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.